Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang pengertian akidah, Ahlul Sunnah wal Jamaah, penyebab penyimpangan, dan kelompok-kelompok penyimpangan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fatimah Nur Azizah, Filawati, Bintang, dan Muhammad Iksan. Mari kita simak video berikut. Pengertian akidah. Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah terminologi, akidah dalam iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi, akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Ahlul al-sunnah wal al-jamaah atau ahlul sunnah wal jamaah atau lebih sering disingkat ahlul sunnah. Sunni adalah firqah muslim terbesar yang disebut dengan ahlul sunnah wal jamaah atau golongan yang menjalankan sunnah Muhammad dengan penekanan pada peneladanan kehidupan Muhammad. Sekitar 90% umat muslim sedunia merupakan kaum sunni. Menurut istilah terminologi, ahlal yang mempunyai beberapa arti yakni keluarga-keluarga pengikut dan penduduk. As-sunnah yang secara bahasa bermakna al-thariqah walau ghaira mardiyah, jalan, cara atau perilaku walaupun tidak diridhoi. Al-jamaah berasal dari kata al-jamu, artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian ke sebagian lain atau mengumpulkan yang bercerai-berai. Kata jamaah juga berasal dari kata ijtima atau perkumpulan, yang merupakan lawan kata tafarruq, perceraian, dan lawan kata dari furqah, perpecahan. Jadi, ahlul sunnah wal jamaah adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka, baik dalam hal akidah, perkataan, maupun perbuatan. Juga merupakan mereka yang istiqomah atau konsisten dalam berittiba, mengikuti sunnah Rasul, dan menjauhi perbuatan bid'ah. Penyebab penyimpangan akidah Islam. Salah satu penyebab dari perpecahan atau kehancuran umat Islam di akhir zaman adalah adanya penyimpangan dalam masalah akidah Islam. Mereka mencoba membuat aturan dan pemikiran sendiri yang tidak berdasarkan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Mereka punya pemikiran atas dasar filsafat Yunani dan Romawi. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan mengalami keraguan-keraguan dari pandangan yang benar, sehingga hidupnya terasa sempit meski mereka bergelimang harta. Maka kekuatan akidah yang benar tidak boleh dipisahkan dari kekuatan madiyah atau materi. Dan berikut adalah sebab-sebab dari penyimpangan. 1. Akidah sahihah. Kebodohan terhadap akidah Islam yang sahih. Hal ini terjadi karena enggan mempelajari dan mengajarkannya, karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh generasi yang tidak mengenal akidah Islam dan tidak juga mengetahui kebalikannya. Akibatnya, mereka menganggap yang hak adalah yang batil dan yang batil adalah yang hak. 2. Ta'assub. Fanatik kepada sesuatu yang diwarisi kepada bapak atau nenek moyangnya, mesti itu batil, dan mencapakan apa yang menyalahinya itu dianggap benar, sebagaimana firman Allah SWT. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah SWT, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami.
walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 170. Buta, mengambil pendapat manusia dalam masalah tanpa mengetahui dalil dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya, seperti golongan Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain. Mereka bertaklid kepada para pemimpin walaupun pemimpin itu sesat. 4. Gulu, berlebihan dalam mencintai para wali atau orang-orang saleh serta mengangkat derajat mereka di atas yang semestinya. Mereka menjadikan para wali sebagai perantara antara Allah SWT dengan makhluknya, sehingga pada tingkat penyembahan para wali bahkan Allah SWT. Misalnya seperti bertakarub kepada kuburan para wali dengan hewan kurban, nazar, doa, dan meminta pertolongan. 5. Gaflah, lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah SWT. 6. Rumah tangga kosong dari pengarahan ajaran Islam. Peran orang tua sangat menentukan bagi perkembangan anak, terutama dalam mendidik ajaran Islam. Apabila orang tua kosong dari ajaran Islam, maka anak akan mengalami hal yang sama, seperti pepatah mengatakan, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. 7. Enggannya media pendidikan dan informasi dalam melaksanakan kegiatannya. Kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan agama Islam. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan media informasi bukan membangun dalam pendidikan, malah dijadikan alat perusak moral dan perusak akidah dan membiarkan aliran-aliran yang sesat. Kelompok-kelompok penyimpangan dari Islam. Beberapa banyak orang terjerumus pada keburukan atau penyimpangan karena ketidaktahuan banyak kelompok penyimpangan yang mengatasnamakan Islam seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan lainnya. Yang pertama, Syiah. Syiah adalah kelompok penyimpangan yang cukup awal muncul dari tubuh kaum muslimin. Awalnya penyimpangan ini hanya sekedar melebihkan Ali dan ahli bait Rasulullah. Lalu penyimpangan mereka semakin parah sampai pengelutusan sebagai ahli bait. Demikianlah setiap penyimpangan dan bid'ah pada umat ini. Awalnya kecil, bahkan kebenarannya, kemudian membesar dan bahkan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Salah satu pokok penyimpangan Syiah yaitu Syiah meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang ada sekarang tidak otentik lagi, alias telah mengalami penambahan dan pengurangan. Kedua, Khawarij. Bersama dengan Syiah, Khawarij adalah kelompok penyimpangan yang pertama kali muncul dalam tubuh umat Islam sekitar tahun 37-40 Hijriah. Bahkan benih-benih mereka telah muncul sejak zaman Nabi. Di dalam tubuh Khawarij terdapat banyak sekali fir'ah atau kelompok sembelan. Tetapi inti akidah atau pemikiran mereka hampir sama, di antaranya mengkafirkan pelaku kabair atau dosa besar. Murji'ah. Yang ketiga, Murji'ah. Salafus salih bersepakat bahwa keimanan itu mencakup pembenaran dalam hati atau keyakinan, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Adapun kaum Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk dalam keimanan. Sebagai kelompok Murji'ah mengatakan kemaksiatan tidak berbahaya atau tidak mengurangi keimanan seseorang. Seseorang ketaatan tidak bermanfaat atas kekafiran. Yang keempat, Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok akalaniyah atau ahli akal, kalamiyah, dan filsafat. Mereka banyak mencampur adukan syara dengan filosofi dan akal. Di antara pokok pemikiran mereka adalah apa yang disebut dengan usul khamsah, yaitu pokok 5 Mu'tazilah. Pertama, manzailataini, yaitu berada di antara dua posisi, bahwa seseorang fasiki yang ada dosa besar, ada mukmin dan tidak pula kafir, tetapi di antara semuanya. 2. Tauhid, yaitu menafikan sifat Allah. Ketiga, adil, maksud mereka menafikan qadar. Keempat, al-wa'ad wal wa'id,
yaitu bahwa suatu kesalahan dosa besar dan tidak bertaubat maka akan kekal di neraka. Kelima, amir bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Maksud mereka adalah kurj atau keluar dari perintah dan melazimkan manusia dengan pemikiran dan akidah mereka.